Oke, selamat malam Margarita Belmo. Di sini Ibu akan menyampaikan beberapa perbaikan revisi yang masih harus kamu perbaiki. Ibu cukup ini ya sesalkan juga. Kenapa ya? Karena video Ibu yang sebelumnya itu sudah sangat jelas ya, sudah sangat lengkap revisi yang Ibu sampaikan, tapi masih tetap saja ada yang belum sesuai seperti yang Ibu minta. Pertama, ini logo kamu besar sekali, tolong dikecilkan logonya. Ibu kan sudah sampaikan ini bukan cuma ke kamu, ke semua mahasiswa bimbingan Ibu. Logonya jangan segede itu. Jangan terlalu besar logonya. Nah, kemudian ini dikasih enter. Perhatikan ini. Oke. Kemudian saya mau ngecek data kamu. Nah, ini dia jadinya, ini ya, harus diperbaiki dulu. Itu karena nggak ngikutin apa yang Ibu sampaikan. Ibu sudah bilang sejak awal. Nah, ini A, judul penelitian. Nah, kemudian ini. Perhatikan ya, di sini ini sudah sangat jelas bahwa di sini ada dibuat ini line garis seperti ini. Ini artinya kalimat Anda itu harus diawali dari sini. Nah, kita lihat, ternyata Anda tidak mengawalinya dari situ. Nih, ini ada jaraknya. Ini harusnya tidak ada space-nya ini. Jadi seharusnya di sini, sebentar, perhatikan apa yang Ibu lakukan ini. Nah, kemudian untuk setiap awal paragraf, ini kan pasti paragraf baru ya, alinea baru, itu 5 ketuk. Nah, kita lihat ini 1 ketuk, 2 ketuk, 3 ketuk, 4 ketuk, 5 ketuk. Nah, kemudian ini jangan huruf kapital ya. Huruf kapital itu dipakai kalau di awal kalimat. Nah, ini kan bukan awal kalimat, tapi dia ada koma. Jadi huruf kecil saja S-nya. Nah, kemudian ini juga ikut seperti di atas. Jadi dia harus rata. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kamu enter supaya dia mengikuti sejajar dengan alinea di atas. Nah, sama toh alineanya. Nah, ini juga ikut. Caranya ya kita hapus saja, hapus-hapus sampai dekat dengan kata lanjut titik, baru di enter langsung. Nah, di otomatis seperti itu. Oke. Nah, ini menurut Halim, Supomo, Syam ini pastikan ada di daftar pustaka. Jangan sampai tidak ada di daftar pustaka ya. Nanti waktu ujian proposal, kamu harus tahu bahwa Ibu nanti akan bertindak juga sebagai penguji. Nah, jadi nanti ini akan Ibu tanyakan ketika kamu ujian. Kalau belum sesuai. Saya akan minta pertanggungjawaban begitu. Nah, ini juga sama. Nah, kemudian di enter supaya dia rapi, sejajar. Nah, ini juga. Nah, ini penulisannya masih banyak ya yang harus diperbaiki. Nah, ini kemudian ini katanya meningkatkan kurang N. Nah, ini juga harus diperbaiki. Nah, begitu juga dengan yang ini. Nah, pokoknya tinggal dihapus jaraknya, spasinya.
Kemudian di enter supaya dia bisa ikut otomatis seperti di atas. Ini juga yang seorang manajer ini. Nah ini juga, pokoknya dibenerin penulisannya. Nah ini dikasih jarak. Nah ini bahasa Indonesia, jadi bukan alternatif ya, alternatif begitu saja. Kemudian tadi Ibu ada lihat, kalau tidak salah tadi ada huruf yang salah ya, sebentar ya saya cek lagi di sebelumnya. Nah, nanti tolong kamu perhatikan ya penggunaan, nah ini alternatif harusnya ya, bukan alternatif. Nah, kita masuk ke datanya ini, tabel. Nah, ini tolong kamu hitung kembali ya. Ini saya hitung 360.000 dikali 170.000 itu hasilnya bukan seperti yang kamu dapat. Coba ya saya kalikan supaya kamu bisa lihat. 360 kubik. 360 kubik dikali 170.000. Nah, hasilnya itu 61.200.000, tapi di sini kamu buat 62 juta. Tolong perbaiki, ini harusnya 61.200.000. Nah, ininya sudah benar laba penjualannya selisih kan? Tapi di sini tadi kalau kamu buat 62 juta, kalau 62 juta dikurang 62 juta dengan 72 juta itu kan selisihnya berarti 10 juta, bukan 10.800.000. Nah, kemudian Ibu mau konfirmasi juga ke kamu. Ini kan logikanya begini ya, berarti selama 2017 itu laba perusahaan ini rendah sekali ya. Artinya kan begini, untuk produk setengah jadi labanya itu 10.800.000 selama 1 tahun. Artinya 10.800.000 dibagi 12. 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Berarti hanya sekitar 900.000 per bulan penghasilan untuk setengah jadi. Kemudian untuk barang jadi 12 juta 1 tahun. Berarti setiap bulannya itu hanya 1 juta. Berarti kalau di total perusahaan 4 Putri Oesapa ini dari barang setengah jadi, produk setengah jadi dengan barang jadi itu selama 1 tahun dia punya keuntungan itu hanya 22.800.000 selama 1 tahun. Kalau kita convert atau kita ubah ke per bulan, berarti dalam 1 bulan dia punya keuntungan itu hanya 1.900.000. Logikanya rendah sekali ya keuntungannya dan usaha ini masih tetap berjalan. Nah, ini jangan sampai nanti dipertanyakan oleh penguji. Jadi tolong kamu harus bisa mempertanggungjawabkannya. Karena kalau dilogikakan ini dia punya keuntungan rendah. Logikanya kan kalau perusahaan itu nggak pernah mau ya untungnya, masa dia udah capek-capek menghasilkan produk penghasilannya hanya 1.900.000. Memangnya dia tidak punya pekerja? Pasti ada pegawai kan? Kalau ada pegawai berarti dia harus bayar lagi. Masa dengan 1.900.000 per bulan dia bisa bayar pegawai? Begitu. Jadi ini harus kamu pastikan lagi datanya ya. Jangan sampai ini data kamu buat-buat, bukan data dari tempat penelitian. Jangan sampai ini nanti jadi bumerang ketika kamu ujian begitu saja. Jadi tolong sebisa mungkin kamu pertanggungjawabkan nanti. Ini nanti kalau penguji ada tanya, Ibu tidak bisa bantu karena Ibu juga mempertanyakan begitu. Karena kalau dilogikakan. Tapi harapan Ibu ya penguji tidak bertanya supaya kamu bisa jawab. Nah, ini sudah benar dia punya bentuk tulisan. Nah, ini sama juga ya, belum dimulai dari
garis yang ini nih, lihat kursor ibu, dia harus dimulai dari situ. Ini tolong diperbaiki. Nah, ini tarik dari ketukan kelima. Ketukan kelima dia 1, 2, 3, 4. Pas 5 ya, tunggu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, di sini berarti. Nah, ini nggak usah pakai angka karena hanya 1. Nah, jadi begini saja. Kemudian yang untuk D juga sama, harus ikut seperti yang di atas. Dia harus sejajar. Nah, ini juga sama, tidak usah pakai angka 1. Nah, ini tujuan penelitian ya. Tujuan penelitian itu tidak perlu lagi pakai tanda tanya. Coba kamu perhatikan. Kalau yang ini kenapa pakai tanda tanya? Karena ada kata tanya, apakah. Tapi ini kan di dalam tujuan ini tidak ada kata tanya. Coba kamu perhatikan. Tidak ada kata apakah, bagaimana, mengapa, kenapa. Jadi ini tidak perlu pakai tanda tanya, hapus. Nah, kemudian ini manfaat penelitian. Ini juga harus dimulai dari sini. Nah. Mahasiswa sekarang ini kurang memperhatikan apa yang disampaikan oleh dosen ya. Padahal sepertinya Ibu sudah sampaikan di proposal teman-teman Anda yang lain juga. Nah, ini untuk F, penelitian terdahulu. Oke. Nah, ini tidak usah terlalu jauh jaraknya, cukup 1 saja. Kemudian ini yang G ini terlalu keluar. Perhatikan kursor Ibu, perhatikan. Nah, dia harus di sini. Ini tolong nanti ya, Margarita, semua nama penulis ini harus ada di daftar pustaka. Di sini juga Ibu mau sampaikan memang saya dan pembimbing 1 itu nanti adalah pembimbing kamu. Tetapi ketika kamu ujian proposal, ujian skripsi, kita berubah menjadi penguji. Jadi jangan sampai nanti apa yang Ibu sampaikan ini tidak kamu perbaiki, nanti akan saya pertanyakan ketika ujian begitu. Nah, ini juga belum benar formatnya. Nah, di sini nih harusnya langsung saja. Sebentar ya. Tuhan nih. Nah, ini 1, laba. Pengertian laba. Ini bisa di bold ya. Tolong di bold. Aduh, saya bingung dengan format kami ini. 1, laba, pengertian laba. Nah, ini juga seharusnya dia di sini ya. Kemudian ini dia harus di ini. Nah. Nah, kemudian ini akuntansinya ini harus sejajar dengan kata Syahrul. Nah, ini kita tinggal mengikuti, kita hapus-hapus, kemudian kita enter. Nah, ini juga kamu harus tarik dia ke sini supaya dia mengikuti. Kenapa dia tidak ikut ini semua ini? Nah, ini berarti tarik ke sini saja. Semua nama ahli ini harus ada ya di daftar pustaka, jangan sampai nanti nggak ada.
Jangan asal comot sana sini, comot sana sini. Nah, ini laba bersih atau laba, bukan atau labanya disambung begitu. Jangan pakai di dalam skripsi itu, jangan pakai ini ya, jangan pakai apa sih ini namanya ya, 6 bulat ya, jangan pakai bulat begini, jangan. Tapi pakai angka 1. Laba bersih sebelum pajak. Berarti ini D, laba ditahan. Nah, dia harus sejajar dengan si C. Jangan langsung kesimpulannya. Tapi harus ada kata begini. Berdasarkan pemaparan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa laba adalah, nah kemudian labanya ini nggak usah harus huruf besar begitu, huruf kecil aja, bahwa laba adalah seperti itu. Nah ini untuk berdasarkannya ini kita ikut dia punya alinea ini seperti menurut Sumarso ini, sehingga dia rapi. Kemudian ini nomor 2, berarti nomor 2 kita harus ikut ya sesuai yang nomor 1 ini. Nomor 1 ini, nah nomor 1 ini ternyata kamu nggak nomerin, kita ulang nomornya. Jangan pakai 1 begitu lagi, tapi pakai 1 begini saja. Nah, kita sudah bisa lihat ya di sini. Berarti di nomor 2 itu juga nanti seperti ini. Dia punya jarak ininya ini. Nah, ini berarti di sini juga nomor 2. Nah, kita lihat lagi ya, Ibu sudah lupa tadi di mana ini. Nah, dia di antara 1 dengan 1 nomor sebelum 1. Berarti nah ini harus di sini dan di sini. Nah, ini di bold, dihitamkan. Nah, kemudian nah, ini juga untuk alinea awal kita sesuaikan dengan ini, berdasarkan ini. Jadi dia kita tarik sesuai dengan berdasarkan sehingga rapi. Nah, berarti seperti ini menurut Supriyono. Ini nggak usah terlalu jauh ini. Nah, dari sini saja. Nah, ini juga ikut, dia sejajar dengan, nah ini, dengan alinea yang ada di atas. Nah, kemudian ini, jangan terlalu seperti ini, dia terlalu menjorok ke dalam, tapi dia dimulai di awal kalimat, di awal garis ini. Nah, kamu perhatikan ya apa yang saya rapikan ini. Nah, sekarang kita masuk ke dua poin yang variabel kamu yang satu lagi. Ya. Saya pusing sekali. Yang seperti ini saja saya masih harus jelaskan ya. Kalian ini kayak anak SD.
Penulisannya saja harus sampai sedetail ini saya jelaskan. Nah, berarti ini dia pakai satu seperti ini lagi, pakai dalam kurung. Sebentar, ini nomor 2, berarti nomor 1. Yang ini tadi jadi mana ini titiknya? Oh, dia ada di 0,05 dengan 1. 0,05 dengan 1. Ini. Nah, kemudian tadi pengertian biaya itu dia dimulai dari ini. Pokoknya sesuaikan dengan seperti yang di atas. Juga kita hitamkan. Nah, kemudian ini. Nah, untuk paragraf barunya kita ikut seperti di atas. Nah, ini sesuai dengan pedoman ini. Nah, berarti dia juga harus dari situ dimulai. Nah, ini tinggal kita ikut, kita hapus-hapus, enter. Yang belum sesuai, ini juga kita hapus-hapus, enter supaya sesuai. Nah, ini juga tidak usah jauh-jauh begini nih. Wah, saya emosi jadi ini. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat 4 unsur pokok, yaitu biaya yang merupakan pengorbanan sumber ekonomi, diukur dalam satuan uang. Ini nggak usah pakai kata yang telah ya. Telah saja, tidak usah pakai kata yang. Telah terjadi atau nggak, seperti itu saja. Nah, ini deh. Nah, untuk menurut Barituan ini, kita ikut juga seperti yang ada di atas. Nah, ini alinea ini. Nah, dia harus sesuai dengan ini, sejajar. Ini sudah sejajar. Nah, ini kita bentar. Nah, oke, ini ada gangguan jaringan, jadi dia Zoom Ibu ada keluar sendiri. Oke, setelah itu ini juga kita cek sudah. Nah, ini konsep biaya masih, berarti ini nomor 2 ya. Nomor 2 pakai tanda dalam kurung. Kemudian di bold, maaf. Sebentar ya, saya lihat dulu. Pas. Kemudian ini sama seperti di atas, awal kalimat, awal alinea baru itu dia harus sejajar seperti ini. Berarti ini klasifikasi biaya ya sudah pas. Nah, kita sesuaikan. Ya harus sejajar dengan angka 2. Oh, ini kan masih di bagian konsep biaya. Untuk dapat memenuhi suatu tujuan, kita perlu mengklasifikasikan biaya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
Nah, ini tidak usah pakai subbab baru, tapi kamu buat alinea baru saja. Ini dibuat di awal begini. Nah, ini dia alinea baru sejajar dengan yang ini beberapa ini. Nah, kemudian biaya produksi tidak boleh pakai bulat. Jadi kita hanya boleh pakai angka atau huruf. Tidak boleh pakai bulat atau tanda yang seperti kamu buat itu tadi, tidak boleh. Ini banyak banget sih ya. Di dalam bab ada subbab begitu. Banyak sekali penomorannya ini yang dibutuhkan. Nah, ini berarti seperti ini. Pokoknya ini tolong kamu perbaiki ya. Kalau saya semua yang perbaikin ini nanti akan lama sekali rekaman Zoom-nya. Jadi tolong kamu perbaikin. Kamu bukan lagi anak TK atau anak SD yang harus saya periksa semua penulisan seperti ini. Jadi tolong kamu perbaiki, rapikan semuanya. Yang pasti tidak boleh pakai seperti ini. Nah, ini nggak boleh. Ini kamu pasti ambil dari sini kan, bulat. Tidak boleh. Jadi yang boleh itu hanya pakai ini yang penomoran. Nah, tolong kamu perbaikin itu semua. Nah, ini juga harus dimulai dari awal sini. Nah, kemudian ini untuk alineanya. Nah, 5 ketuk seperti itu. Nah, jadi nanti ini juga disesuaikan, tinggal di backspace, enter. Backspace, enter. Nah, kemudian ini kan dia di awal kalimat. B-nya ini harus huruf besar. Tadi yang tidak di awal kalimat, kamu buat hurufnya, huruf awalnya itu kapital besar. Ini enggak. Gimana sih ini? Nah, ini juga. Ini harus dimulai dari, seperti itu. Jadi dia memang benar-benar dimulai kalimatnya itu dari, apa ya namanya ini ya, garis tepi ujungnya begitu. Nah, kita memang mulai dari sini begitu. Jangan dari kamu buat terlalu ke dalam tadi. Nah, ini berarti kita buat juga 5 ketuk, berarti di sini ya seperti itu. Nah, ini kamu tarik lagi ke arah sini. Nah, ini kamu rapikan ya supaya sejajar. Nah, ini angka 5-nya. Bentar ya. Hamba biaya. Berarti ini dia 4 saja, tidak pakai tutup kurung begini. 4 informasi akuntansi. Jadi dia tidak pakai tutup kurung. Kalau tutup kurung itu tadi itu untuk yang subbab, di bawah subbab.
Nah, ini kan subbab yang tentang literasi, tentang kajian literaturnya. Nah, ini nomor 5. Nah, kita buat di sini. Nah, ini tidak pakai titik. Sejak kapan subbab pakai titik? Tidak pakai titik ya. Nah, ini juga dimulai dari sisi pertama baris tepinya ini. Nah, kemudian 5 ketuk, begitu seterusnya. Nah, ini juga tolong dirapikan semuanya. Nah, ini kan pengertian pengambilan keputusan ini di bold saja supaya orang tahu. Nah, kemudian ini langkah-langkah pengambilan keputusan di bold dan tidak perlu kamu kasih enter begini kecuali dia pembahasan yang baru. Ini kan masih bagian dari pengambilan keputusan. Nah, ini juga dia harus sejajar awal kalimatnya dengan alinea yang di atas. Nah, ini juga dimulai dari sini. Nah, ini juga tidak usah pakai enter. Karena dia masih di pembahasan baru. Kecuali kamu masih di pembahasan lama. Kecuali dia di pembahasan baru. Kalau dia di pembahasan baru, baru kamu enter. Karena dia di luar materi yang kamu jelaskan. Ini kan dia masih bagian dari pengambilan keputusan. Nah, kemudian ini 5 ketuk di sini. Ininya juga. Nah, ini nomor 3 harus sejajar dengan yang nomor 2 ini. Aduh. Jadinya Ibu ini bukan meriksa isi proposal skripsi kamu lagi ya, tapi penulisannya. Padahal kayaknya Ibu ini udah dijelaskan ke semua mahasiswa bimbingan. Berarti kamu tidak mau periksa juga ya video teman-teman yang lain. Mungkin kamu ada kesalahan di situ, seperti itu. Kemudian perhatikan alternative. Ini alternative ini bahasa Inggris. Jadi buat bahasa Indonesia aja, kecuali kamu buat pakai huruf miring. Ini semua kutipan-kutipan para ahli wajib ada di daftar pustaka ya. Jangan sampai di daftar pustaka dia tidak ada. Nah, ini alineanya juga harus sejajar dengan alinea yang di atas. Kemudian ini decision making, ini bahasa asing. Bahasa asing itu penulisannya harus ditulis miring. Nah, ini kamu pakai bullets lagi. Tidak boleh pakai bullets dalam skripsi. Tapi pakai nomor saja, toh nomor atau huruf.
Kecuali di lampiran. Kalau di lampiran kamu pakai bullets tidak masalah. Kemudian ini dibuat alinea baru, dia sejajar dengan kata menurut Sugiri ini dan proses. Nah, pakai numbering lah, pakai bulat lagi numbering saja. Nah, ini baru boleh kamu kasih enter 1 karena dia memang sudah subbab baru. Nah, ini juga belum benar penarikan rulernya. Perhatikan ini yang saya tarik di atas, mau saya perhatikan. Nah, kemudian ini juga awal kalimat untuk alineanya 5 ketuk dari sini. Ini juga dimulai dari sisi sini. Perhatikan arah mouse ibu supaya kamu bisa ikut nanti menyesuaikan, menyonteknya. Nah, ini ibu backspace atau hapus, kemudian disesuaikan. Nah, ini nomor 2 harus disesuaikan dengan nomor 1. Nah, berarti ini nomor 2 harus di sini penulisannya. Nah, ini bahasa Inggris ya, differential profit. Bahasa Inggris itu kan bahasa asing. Kalau bahasa asing itu harus ditulis pakai huruf miring. Nah, ini semua bahasa asing ini kamu tulis dalam huruf miring. Differential revenue, differential profit, differential asset, itu tuh harus dalam huruf miring. Nah, kita ke kerangka berpikir. Nah, ini hanya kelewatan. Coba lihat ini nih. Ini nih kursor ibu kelewatan ya. Jadi dia harus ke arah sebelah sini sedikit, harus pas di garisnya ini. Nah, kemudian ini juga harus dimulai dari sisi sini. Nah, ini alinea baru 5 ketuk. Nah, ini tinggal kita backspace atau hapus, kemudian enter. Nah, ini juga di backspace, hapus, enter. Gitu seterusnya. Nah, ini alternatif P, ini bahasa asing. Jadi buat bahasa Indonesia aja pakai F, bukan pakai V. Nah, ini juga di backspace atau dihapus, kemudian di enter. Nah, ini gambar sudah sampai keluar begini ya. Ini kamu lihat dia keluar dari batas margin tepi kanan. Jadi ini geser ke sini supaya dia tidak keluar seperti itu. Masih kurang ya, ini berarti di sebelah sini. Oke, kamu tidak pakai hipotesis karena kamu penelitian kualitatif, jadi tidak wajib pakai hipotesis. Jadi kamu nanti harus tahu ya ketika ditanya penguji, kenapa kamu tidak pakai hipotesis, Bu? Karena Pak atau Bu, penelitian saya ini kualitatif deskriptif, sehingga tidak harus memakai hipotesis begitu. Nah, kemudian ini kita enter ke bawah saja, metodologi penelitian. Nah, ini juga harus dimulai dari, sebentar ya. Nah, dia ini harus pas di sini, di titik ini. Perhatikan kursor ibu. Nah, baru ini kita tarik ke sini semuanya.
Nah, kemudian ini diketukan kelima. Nah, setelah itu kita masuk ke sini, backspace, enter, backspace, enter. Nah, kemudian ini tempat dan waktu penelitian. Nah, ini baru kamu enter sekali untuk kasih jaraknya. Nah, kemudian Margarita, pastikan ini space kamu semuanya 1,5 atau 2. Jangan sampai ada yang 1,5, ada yang 2. Jadi skripsi itu boleh space-nya atau spasinya itu 1, boleh juga 2. Nah, karena yang Ibu lihat ini sepertinya spasinya 2, tapi yang di atas ini spasinya 1. Saya cek ya. 1,5. Nah, ini 1,5 atau betul. Tapi kayaknya yang di bawah ini 2 deh. Saya cek dulu. Nah, betul 2. Jadi harus semuanya seragam. Kalau kamu memang 1,5 ya 1,5 semuanya dari daftar dari mulai latar belakang tadi ya, dari yang judul. Kalau 2 ya 2 semua. Jadi ini harus kamu pastikan. Jangan beda-beda begini nih. Ini di atas ini spasinya 1,5. Nah, saya ngecek ya ini ya. Kamu punya spasi ini 1,5. Kemudian di bawah ini spasi kamu 2. Ibu sudah biasa menulis, jadi Ibu sudah tahu dari tulisan kamu ini saja, dari saya lihat saja saya langsung tahu ini spasinya berbeda antara atas dengan bawah. Jadi tolong perhatikan, seragamkan semuanya. Kalau spasinya memang 1,5 mau kamu ya semuanya harus 1,5. Kalau mau 2 semua. Tapi ingat, untuk data atau kalimat yang ada di dalam tabel, nah tabel itu harus spasi 1 dan hurufnya 11. Ingat ya. Jadi kalau tabel itu datanya isinya gitu di dalam tabel itu dia harus hurufnya 11 sama spasinya 1. Nah, oke. Kemudian ini kita masuk ke penelitian ini. Nah, ini penelitian ini akan direncanakan kamu nggak dapat April. Buat di sini Mei. Akan direncanakan Mei 2021. Nah, kemudian ini lokasi penelitian. Ini terlalu jauh. Jadi kita enter ke bawah. Saya ulangi lagi ya. Nanti pastikan ya ini kamu punya proposal ini semuanya seragam spasinya. Kalau 1,5 ya 1,5 semua, kalau 2 ya 2 semua. Nah, ini juga kurang ke sini ya ininya rulernya, perhatikan. Nah, sehingga ini, aduh baterai Ibu lemah lagi. Nah, ini dia dimulai dari awal batas baris kiri saja. Nah, kemudian ini sampel kita sesuaikan, sejajarkan dengan A yang populasi. Kemudian ini sama. Nah, ini tolong kamu perbaiki seperti itu penulisannya. Nah, kemudian ini prosedur penelitian. Nah, perhatikan angka 4-nya ini dia belum pas di awal. Nah, ini harus di awal. Di awal batas tepi kiri. Nah, dia harus sejajar juga dengan nomor 3. Nah, ini gambar 1, 2. Oke. Nah, ini juga nomor 5. Sumber data penelitian belum tepat ininya. Nah, ini dibenarkan. Oke. Sebentar, tadi Ibu mau ini ya, luruskan kamu punya sampel. Nah, di sini kamu buat teknik sampling kamu itu accidental sampling. Tidak boleh ya, kamu tidak boleh pakai teknik sampel accidental sampling. Karena kalau accidental sampling itu berlaku kalau penelitian kamu itu memberikan kuesioner untuk
para pelanggan toko. Nah, kan pelanggan toko ini banyak, kamu nggak tahu siapa-siapa. Nah, baru kamu ingin kasih kuesionernya. Nah, itu sampel yang kamu pakai itu boleh accidental sampling tekniknya. Nah, sedangkan kamu di sini kan bukan seperti itu penelitiannya, tapi penelitian kamu ini menggunakan laporan laba rugi. Kamu pilih di sini 2019 dan sampai 2020. Nah, jadi tolong kamu cari di buku atau di internet teknik sampling itu ada apa saja, ada berapa. Nah, tolong itu teknik samplingnya itu kamu baca, pahami, sesuaikan dengan penelitian kamu. Yang pasti tidak boleh pakai accidental sampling. Accidental sampling ini tidak cocok untuk penelitian kamu. Jadi harus kamu sesuaikan teknik samplingnya. Kalau kamu mau mengambil sampel laporan laba rugi hanya 2019 dan 2020, nah ini harus kamu lihat teknik sampling apa yang cocok. Nah, di sini juga kan jelas ya, teknik accidental sampling menurut Sugiono adalah incidental sampling, adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan atau incidental bertemu dengan peneliti. Nah, kan kamu di sini tidak bertemu dengan pelanggannya, tetapi laporan keuangannya yang kamu ambil. Jadi tidak boleh pakai accidental sampling. Nah, oke, itu ya. Kemudian ini yang nomor 5. Nah, ini dibuat sejajar seperti ini. Nah, perbaikin. Kemudian di sini. Nah, ini paragraf baru di angka 1. Nah, ini juga B-nya kita lihat apakah sudah sama dengan A. Oke, sudah. Nah, kemudian yang ini. Nah, ini paragraf kan. Kita sesuaikan dengan yang di atas. Nah, saya baca dulu. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung. Nah, sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh melalui hasil wawancara langsung yang bersumber dari responden. Jangan dari responden, kamu tidak pakai responden, tetapi kamu mengambil data laporan keuangan. Jadi di sini itu sumber data penelitian dalam penelitian merupakan data yang diperoleh melalui hasil wawancara langsung yang bersumber yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian berupa laporan keuangan. Begitu. Oh ya, maaf, ini tidak harus huruf kapital di awal kalimatnya. Nah, kemudian data sekunder. Nah, ini oke. Nah, ini untuk teknik pengumpulan data, ini dikasih jarak 1. Nah, kemudian ini. Nah, paragrafnya sesuaikan dengan paragraf yang ada di atas ini, dia harus sejajar. Observasi. Nah, ini nanti tolong ya, Margarita, pastikan spasi kamu ini gara-gara spasi kamu beda-beda, jadi dia terlalu jauh seperti ini. Dan pastikan pack layoutnya ini sudah 0. Oke, ini sudah 0, sudah mantap, sudah bagus. Before after-nya. Nah, sekarang ini B, wawancara. Nah, ini juga paragrafnya sesuai sejajar kita buat. Nah, ini juga menurut Sugiono. Semuanya Sugiono ya. Seperti tidak ada buku lainnya. Nah, ini juga paragrafnya di angka 1. Enter. Nah, ini tidak perlu pakai, nggak boleh pakai numbering lagi ya. Tidak boleh pakai bullet seperti ini. Jadi tolong ini perbaiki.
Nah, ini juga yang B sejajarkan dengan A. Oke, pokoknya perbaiki seperti ini penulisannya. Pakai satu saja. Nah, ini yang kategorisasi ini dia punya ini. Ini dia punya nomor 1. Kenapa dia terlalu jauh ya? Nah, ini nanti pokoknya kamu rapikan ya, ikut seperti yang ada di atas. Nah, ini angka satunya harus sejajar dengan angka 1 yang di sini. Nah, ini juga kita sejajarkan di situ. Nah, ini D. Nah, ini kita buat paragraf baru. Nah, terakhir 8, pemeriksaan keabsahan data. Nah, ini di paragraf awal. Kita buat dia di titik. Yang di angka 1 ini. Nah, ini kita sesuaikan biar dia sama. Kemudian ini angka 1-nya kita buat di sini. Bentar ya, kenapa dia keluar dari... Sepertinya margin kamu kah yang